Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, strong terus, dan sukses selalu. Tidak bosan-bosannya saya menyapa teman-teman sekalian. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kang Yusef di channel YouTube Ayu Ngoding. Nah, oke. Pada video kali ini kita lanjutkan ke tutorial yang selanjutnya. Kita akan membuat fungsi CRUD pada webform menggunakan framework ext.net. Kemudian database-nya kita menggunakan SQL Server. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membuat tree menunya sudah berhasil. Kemudian video yang keduanya itu adalah menempatkan form ini di tab panel. Nah, ini namanya tab panel. Jadi kita akan membuat suatu form di submenu satu ini. Skenario mudahnya kita akan membuat suatu data master mata kuliah di database SQL Server. Nah, langkah pertama yang akan kita buat, kita siapkan dulu dari sisi database-nya. Baik, kita buka dulu SQL Server-nya. Di sini saya menggunakan SQL Server 2012. Nah, bagi teman-teman yang mau pakai SQL Server yang versi yang sebelumnya ataupun yang lebih tinggi dari yang saya, ya silahkan, mangga. Oke, kita buat dulu database-nya. Database-nya saya beri nama akademik aja. Nanti kita untuk proses tutorial ini kita akan membahas tentang data-data akademik, mulai dari data master mata kuliah, mahasiswa, jurusan, dan lain-lainnya. Oke, akademik. Kemudian selanjutnya kita membuat tabelnya. Ini contoh sederhana saja dulu ya. Jadi kita buat integer, kemudian ada kode mata kuliah, kode matkul, kita singkat saja. Cukup varchar 50. Kemudian ada nama matkul, nama mata kuliah, varchar 50 juga. Ini tidak boleh null, kita wajib diisi. Ini kita jadiin primary key-nya. Biar lebih cepat kita isi increment aja ya. Incrementnya kita aktifkan identity-nya. Kemudian save. Kita beri nama mata kuliah. Oke, untuk penulisan ya disesuaikan dengan pattern-nya masing-masing lah. Setiap programmer pasti punya pattern atau pola masing-masing, stylenya. Oke, kita buka dulu. Nah, sebelum ke project kita isi dulu sebagai data sampel ya. Mata kuliah kita kodenya beri nama MK001. Misalkan kita beri nama bahasa Indonesia. Kemudian MK002 bahasa Inggris. Kemudian MK003 kalkulus. Kemudian MK004 kita beri nama pemrograman berorientasi objek PBO. Kemudian 005 kita beri nama algoritma. Oke, untuk sampel kita sudah punya 5 data. Baik, langkah selanjutnya kita balik ke project. Nah, di sini kita rubah dulu untuk submenunya. Untuk submenu 1 kita rubah jadi master, bukan master, mata kuliah. Ininya ganti master data. Kemudian untuk menunya ini, menu ini kita ganti dengan akademik. Berarti deh.
Kita coba lihat dulu. Oke, akademik, master data, mata kuliah. Oke, proses selanjutnya kita akan menggunakan koneksi database SQL Server, kita hubungkan di Visual Studio. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan akses layernya itu menggunakan dataset. Jadi data akses layernya kita menggunakan dataset. Klik kanan di projectnya, kemudian add new item, kemudian di data. Nah, di sini ada dataset. Kita dalnya pakai dataset saja. Ini kita beri nama koneksi saja, biar lebih familiar. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini masih kosongan ya. Untuk mengisi dataset, kita akan add table adapternya. Sini koneksi masih kosong, kita buat koneksi baru. Di sini tetap kita menggunakan Microsoft SQL Server secara default. Kita cari server yang sedang aktif. Untuk pertama kali memang agak lama nih. Nah, ini sudah muncul. Ini server database saya lokal ya. Kemudian saya pakai SQL Server autentikasi SA. Nah, maksudnya itu. Nah, ini database-nya sudah muncul. Kita pilih akademik. Kita coba tes koneksi. Tes connection succeeded. Oke. Kita lihat. Iya, pas lebih kelihatan, apa-apa deh, lokal. Next. Nah, ini nama connection stringnya. Jadi connection string ini kalau kita klik yes, jadi akan kesimpan di web config-nya gitu. Jadi kita tidak perlu membuat koneksi di setiap form gitu tidak perlu. Next. Ya, keunggulan dari data access layer ini ya kita maininnya kayak kelas saja gitu. Use SQL statement, kita belum pakai yang store prosedur. Oke, query builder. Ya, di sini cuma ada satu table, kita add. Oke, close. Ini centang aja. Kita coba jalankan execute query. Oke, sudah ada datanya, kita oke. Kita next. Semuanya next. Nah, dari table adapter dataset ini kita sudah bisa mengenerate, jadi dia sudah punya metode-metode secara otomatis. Ini metodenya ada metode select, insert, update, delete. Jadi kita tidak perlu membuat query select, tidak perlu membuat query insert into value, tidak perlu membuat query update. Jadi semuanya sudah di-generate di data access layer ini, di dataset ini ya. Oke, kecuali ini memang standar untuk update-nya ya biasa, update biasa, where-nya apa, delete pun begitu. Tapi kalau misalkan mau custom, nanti akan saya coba tunjukkan. Oke, kita finish. Oke, sudah selesai. Kita untuk buat koneksi dan add table-nya sudah selesai. Kita save. Oke, kita close saja. Nah, langkah selanjutnya kita langsung akan mengcustom form yang ada di mata kuliah ini. Nah, kebetulan mata kuliah ini dia menggunakan form submenu 1. Kita buka dulu form submenu 1-nya. Oke, langkah pertama yang harus biasa kita isikan itu ada kita isi resource manajernya dulu. Resource manager, kemudian di sini kita akan menggunakan panelnya dulu. Ya. Panel. Oke. Biar lebih cepat.
saya drag aja dari sini. Panel. Nah, oke, dan item ada di bawah. Setelah item, kita akan menggunakan form panel. Form panel. Oke, buttonnya biarkan dulu. Button live, jadi posisi button ada di kanan. Jadi button ini ada di kanan form panelnya. Kemudian ini height-nya saya kasih, untuk height-nya jangan dulu deh, kita hapus dulu ini. Setelah itu kita tambahkan label menu. Text field ini kita txt kode matkul. Enternya 100%, field labelnya kode matkul. Kita coba tes dulu. Refresh. Nah, oke, jadi seperti ini. Ini nggak ada paddingnya, harusnya ada padding. Oke, saya kasih padding dulu. Kita pakainya padding summary, jadi semuanya kita kasih 10 px saja, 10 px, 10 px. Oke, kemudian kita lihat, kita nggak perlu pakai border ya, bordernya kita false saja. Kita lihat lagi. Nah, sip, paddingnya, bordernya sudah tidak ada. Ini titelnya, titel panelnya crude mata kuliah. Oke, satu lagi kita buat, kita kopas saja, txt nama matkul. Nama matkul, kita save. Coba lihat. Nah, jadi posisi submit ini menyesuaikan dari button align ini. Kalau kita rubah ke left, ke sebelah kiri, nah jadi sebelah kiri, tapi kita cocoknya sebelah kanan. Oke, kemudian nah nanti posisi submit ini tidak akan kita disable jika kondisi kode matkul sama nama matkul ini belum terisi. Jadi kalau sudah terisi, button submit ini akan aktif. Oke. Di form panelnya kita berikan properti monitor valid. Ya. Monitor validnya kita isi true. Kemudian di sininya kita allow blanknya false. Begitupun dengan yang nama matkul. Oke, kemudian di bawah button kita akan buat listenernya. Oke, listenernya dan klien validasinya. Oke, ini nama button, teksnya kita buat save saja. Ini button save. Save. Kemudian set disabled, valid. Oke. Kita coba, kita refresh.
Oke, sudah disable, kita coba cek dulu, kita isi asal bla bla bla. Nah, ini langsung aktif. Cuma ini belum ada direct eventnya ya, on eventnya belum kita buat. Oke, jadi tanda merah dia wajib diisi. Biar lebih informatif lagi, saya akan coba tambahkan bottom barnya. Jadi di bawah item ini saya coba tambahkan status barnya. Kita buat bottom bar, bottom B. Ada di properti, kita tulis saja deh bottom bar. Kemudian kita buat tambahkan status barnya, status bar. Nah, kita isi default textnya ready, ini tulisan doang. Kemudian untuk itemnya kita hapus, kita pakai plugin. Kemudian di sini ada ext, kita isi validasi statusnya. Kita biasa run at server. Form panel ID-nya kita ngikut dari form panel ini. Kita isi dalam string. Kemudian kita tambahkan ikonnya, kita icon namanya save. Kemudian kalau error ikonnya kita exclamation aja. Oke, kita coba lihat. Oke, jadi ini ada error karena di sininya belum terisi. Tapi kalau kita sudah terisi, langsung jadi berubah hijau, sudah siap. Kita hapus lagi, dia akan keluar error bahwa tanda ini tuh required, wajib diisi. Baik, kita lanjutkan. Jika sudah selesai semuanya, oh ya belum, ini kita buat dulu direct eventnya. Direct event, kemudian klik on event, kita buat eventnya, kita klik event unnamed. Jadi kalau kita langsung unnamed ini, ketika di view code ini sudah ada. Nah, kita tinggal rubah saja di sini ya. Misalkan add madhul. Oke, ini event s-nya somas true. Kemudian message-nya please wait. Jadi ketika klik event add madhul, ini ada sebuah loading gitu. Oke, kita copy yang add madhul ini, copy, rubah dulu nama metodenya, paste. Oke, nah kemudian kita lihat apa yang kurang ya. Oh, kita tambahkan satu grid view untuk menampilkan datanya. Oke, berarti di bawah panel ini kita isikan dulu pakai txt form panel ID, kita ya cepat kita add lagi aja panel.
Kita tidak perlu ada button, tidak perlu ada text field, kita pakai border layout ya. Border layout karena posisinya di bawah, kita pakainya yang short. Oke, ini hapus saja dulu, ini dihapus. Oke, kita add grid view nya, grid panel, maaf, grid panel maksudnya, bukan grid view, grid panel. Oke, grid panel ini format atau polanya itu setelah grid panel kita buat store. Ini atribut-atributnya kita define di store ini. Kemudian ext store ya, run add server. Kemudian ID-nya kita beri nama store matkul. Oke, kemudian kita baca header. Kemudian ext kita pakai array. Nah, di sini fieldnya ext kita pakai record field. Name-nya kita ID, ada ID. Kemudian ini mappingnya ini adalah nama dari field table mata kuliah ya, harus disamakan kode matkul. Cuma untuk name ID ini bebas, maaf, ini ID kita tipenya integer. Copy saja. Kemudian ada kode matkul, kita nama sama mapping ID kita samakan saja. Ini tipenya string. Kemudian ada nama matkul. Oke, store-nya sudah kita buat. Nah, sekarang tinggal kolomnya. Kita menggunakan kolom model. Oke, add server. Ini ada kolom. Kita urutan pertama kita beri nomor aja deh. Sini ada ext row number column. Jadi sudah tersedia semua properti di dalam grid panel ini. Kemudian kita ext pakainya kita kolom ini untuk headernya. ID-nya kita tampilkan saja, kolom ID data index ID juga cukup. Kemudian ada kode matkul. Ada nama matkul, kita kopas saja. Oke, kita coba save dulu, kita close. Di sini ada yang error. Kita coba cek. Oh ya, dia
direct event. Kalau direct event kita perlu menambahkan extensionnya, extension dot direct method. Kemudian pada bagian ininya kita beri nama object sender, kemudian direct. Oh, ini belum, kita harus using ya. Kalau di VB import, kalau di sysad pakai using. Jadi using ext.net. Nah, muncul, kita kasih X saja. Kita save, Ctrl S. Coba lagi. Ups, masih ada yang error ya. Oke, di sini masih ada error. Sini sudah ada, sudah sama. Kita coba save. Coba lihat lagi, kita coba refresh. Oh, masih ya. Oh, misalkan kalau misalkan ada error seperti itu tidak berarti tidak bisa di refresh, sepertinya harus view in browser. Kita refresh ulang gitu. Jadi kalau refresh URL-nya itu kadang-kadang suka tidak bisa. Nah, ini sudah bisa nih. SPX, kita lihat. Nah, nah ini sudah ada, sudah muncul untuk grid view-nya. Cuma ada title, kita buang dulu untuk titelnya. Dibuang, kita ini saja. Oke, list data mata kuliah. Kita save, coba close lagi. List data mata kuliah. Kemudian untuk width-nya kita akan rubah jadi untuk height-nya kita 185, untuk width-nya kita 1060. Oke, kita save, kita lagi. Oke, langkah selanjutnya kita akan menampilkan data ke dalam grid view. Jadi data tabel mata kuliah tadi kita akan munculkan di grid panel maksudnya. Nah, langkahnya kita akan panggil dulu tabel adapter dari dataset yang tadi ya. Teman-teman tinggal ketikin saja koneksi table adapter, kemudian dot, ini tabelnya mau yang mana ya, mata kuliah, karena kita baru add satu tabel saja, itu mata kuliah. Kemudian kita kasih nama alias dengan tadap matkul, jadi table adapter mata kuliah sama dengan new koneksi kembali table adapter kuliah kurung tutup. Kemudian kita jadi table adapter ini akan kita masukkan ke dalam data table ya. Jadi ada table adapter, kemudian ada data table. Kita pakai sistem data table. Oke, maaf. Ke data akademik. Ini lebih ke database-nya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat satu fungsi, ya. Kita private void get data matkul. Kita biasakan selalu pakai try catch ya, biar aman. Try catch, kemudian kita exception, nama kita x. Kemudian jadi kalau ada error kita tampilkan di ada pesan alert gitu. Untuk menampilkan alert, x, kemudian di set, kemudian dot alert. Nah, kita isi ini berupa string, kemudian ini objek message-nya. Kita stringnya ini untuk headernya ya, titelnya error atau technical error. Kemudian ini isi errornya, terserah ya, mau exception ini kita masukkan. Biasanya kan kalau ada exception itu biasanya panjang gitu kan, tapi terserah teman-teman saja, kita buat toString ya, ataupun seperti ini juga bisa. Misalkan oops, ada error, please contact helpdesk. Nah, seperti ini juga bisa. Oke. Dot show, nanti kita akan praktekkan ya, kalau misalkan terjadi error. Oke, kita isi data table akademik akan diisi oleh table adapter matkul, kemudian get data. Nah, get data, fungsi get data ini dari mana sih? Nah, yang tadi saya coba jelaskan bahwa fungsi get data itu di sini sudah ada ininya ya, sudah ada metodenya sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung menambahkan selain dari get data, misalkan get data by ID, get data by kode, bisa. Jadi kalian tinggal buat saja ya, returnnya mau raw ataupun single value, terserah. Nah, di sini rekan-rekan bisa menambahkan misalkan where ID, biasa pakai add ID, misalkan ID 1, itu ID 1 seperti itu. Nah, ini get data by ID. Oke, finish, kita save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat fungsi yang tadi yang kita buat query. Nah, jadi ada dua, get data by ID. Cuma di sini saya contohkan untuk menampilkan semua data dulu. Oke. Kemudian kita nama store-nya apa? Store matkul data source, kemudian desktop akademik, dan store matkul biasa data bind. Oke, untuk functionnya sudah kita buat, kita panggil di page load-nya. Biar tidak ngepost back, kita buat if page is post back ya. Jadi kalau misalkan dia post back ataupun tidak, masuknya ke sini. Jadi ini kalau tidak post back ya.
get data matkul. Oke, kita coba biar lebih aman, kita view in browser. Nah, sip, ini sudah muncul ID, cuma untuk kode matkul sama matkulnya ini tidak muncul. Kita coba cek dulu ya. Biasanya ada di sini nih. Kode matkul, nama matkul. Kode matkul, nama matkul. Oke, coba lagi. Sebelum keluar kita coba cek namanya sesuai atau tidak. Matkul, oh K-nya kecil ya. Oke, kita rubah K-nya kecil. Save lagi. Jadi case sensitif yang memang harus sama persis dengan atribut dari tabelnya. Ups, kode matkul ini ya. Oke, kita save. Coba lagi. Nah, sekarang sudah muncul. Kita balik lagi ke menu ASPX, klik mata kuliah. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, oke, kita proses selanjutnya itu kita fungsi add-nya. Kita fungsi add akan kita buat. Balik lagi ke aspx.cs-nya. Kita kasih try. Kemudian ada catch. Ini kita copy lagi. Kemudian cara insert secara simple ya. Jadi tidak perlu query lagi, tidak perlu add koneksi apapun di dalam dataset. Kita untuk insert itu hanya satu baris saja ya. Adap dot insert. Nah, ini doang, tinggal isi nama-nama atributnya. Yang tadi namanya apa saja ya? Oh ini txt kode matkul dot text, kemudian di sini sudah ada urutannya nih. Sekarang string nama matkul txt dot text. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi insert cuma satu baris saja. Kita coba lagi view in browser biar lebih pasti. Oke, misalkan MK 006, misalkan Android, kita save. Nah, kita coba cek langsung ke database karena ini kita belum panggil gitu kan untuk metode dari get datanya. Nah, ini sudah masuk, cuma dari CD-nya kita belum. Oke, kita coba tambahkan. Jadi ketika save ini jadi clear, kosong, kemudian di sini refresh secara otomatis sudah menambahkan datanya. Kita tinggal panggil get data matkul. Kemudian kalau misalkan pengen ada pesan bahwa ini sudah berhasil, tinggal ini lepas saja.
dan sukses ya untuk tutorialnya. Wah, campur bahasa Inggris bahasa Indonesia lah ya. Tambah mata kuliah berhasil disimpan. Titik. Oke, kita coba lagi. Kita balik ke menu BTSP. Kuliah misalkan NK 007. Kemudian ini ekonomi. Save. Save lagi. Ini ada error nih. Kita lihat dulu, spek dulu. Oh, sepertinya kita coba bikin browser. Kayaknya tidak ke refresh. Data mata kuliah NK 007 ekonomi. Save. Nah, tambah mata kuliah berhasil disimpan. Kita coba. Di sininya nggak muncul ya. Kita cek ke database-nya. Tidak muncul. Ekonomi. Get data mata kuliah. Kita coba ulang lagi. Oh, kayak muncul, cuma ini weight-nya ini enggak. Oh, saya tahu. Ini height-nya ya. Height-nya. Height-nya saya, karena ini si scroll bar-nya ini fungsi auto scroll, coba kasih terus. Kalau di sini ada scroll ya. Nah, nah, oh ya ternyata di bawah dia. Berarti secara default scrollnya itu false ya, jadi kita rubah dulu. MK 008 misalkan mata kuliah agama. Save. Nah, oke. Oh, ininya belum clear ya, harusnya clear. Sebentar, kita buat private baru, private void. Saya beri nama clear. Txt kode matkul text, kasih string kosong aja ataupun null. String kosong.
putih kita taruh di bawah sedikit. Jadi setelah insert kita clear, step view in browser. Menu dan SPF MK berapa? MK 009 pelajaran IPS, campur lah ya mata kuliah. Jangan apa deh. Save. Nah, sip. Ini sudah kosong, sudah nonaktif. Ini ada keterangannya. Baik teman-teman, untuk add mata kuliah secara inline ya. Jadi nanti pada video selanjutnya kita akan coba add secara menggunakan Windows. Jadi pakai modal, pakai pop-up gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk tutorial CRUD web form menggunakan framework TXT dan database SQL Server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.